Kalau kita belajar membaca Alkitab, teks Alkitab itu ada arti yang tersurat, ada arti yang tersirat. Ada yang jelas terlihat, ada yang ada di belakangnya itu ada apa? Tersurat dan tersirat. Ada gambar kecilnya, ada gambar besarnya. Banyak orang terjebak memandang Alkitab dengan gambar-gambar kecil. Seolah-olah teks Alkitab itu dilihat pakai sedotan. Tidak akan mendapatkan gambar besar. Tidak akan mengerti pikiran perasaan Kristus. Apalagi kalau sukanya pilih-pilih ayat. Ayat tertentu saja yang jadi favorit. Tidak boleh ada ayat favorit tertentu saja. Harus satu Alkitab. Katakan amin. Nah, tetapi memang ada kendala. Alkitab itu kan tebal. Kadang-kadang ada kalimat yang sulit dimengerti. Makanya perlu yang namanya hermeneutika, hermeneutik. Pendalaman Alkitab itu harus mengajar jemaat supaya cerdas. Jangan sampai pengkhotbah salah pun diaminkan. Harus cerdas membaca Alkitab sendiri. Harus cerdas bagaimana berhubungan dengan Tuhan. Jangan nitip. Makanya harus ada yang bisa menjelaskannya dengan benar. Supaya semua yang mendengar firman mengerti dengan benar. Kenapa harus mengerti dengan benar? Kita baca Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Iya. Kenapa firman harus dimengerti dengan benar? Supaya hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 100 kali lipat, 60, 30. Bayangkan kalau seseorang berbuah hidupnya 100 kali lipat. Itu menggambarkan perubahan yang sangat luar biasa. Itu bukan dompetnya yang berkali-kali lipat. Jangan salah ya. Banyak kesesatan di luar sana. Ayat ini bicara soal firman supaya dimengerti. Yang berbuah hidupnya, karakternya, kodratnya. Bukan hartanya. Itulah sebabnya ilmu ini dinamakan hermeneutika, hermeneutik. Hermeneutik. Hermeneutika. Jadi hermeneutika ini dalam kata kerjanya hermeneuo. Artinya, nah ini yang penting. Kalau kita berhadapan dengan teks Alkitab, supaya menjadi pengertian yang benar, dibutuhkan suatu proses. Tidak bisa orang membaca terus suka-suka sendiri. Oh, yang diberkati itu rumahku. Enggak bisa. Baca yang dimaksud teks Alkitab apa? Suatu firman itu. Hermeneuo. Itu artinya. Explain. To explain. Apa artinya? Menjelaskan. To interpret. Menginterpretasikan. Mengartikan. Kadang-kadang to translate. Menerjemahkan. Teks ini menjadi suatu pengertian. Sehingga orang yang membacanya mengalami pencerahan. Sebab pesan dari Alkitab ini pesan dari surga. Ada amin? Tidak boleh sembarangan.
Nah, kalau proses hermeneunya ini benar, maka kita dapat mengerti dengan benar juga. Kunci daripada manusia kalau mau berubah itu firman. Dan kuncinya adalah pengertian yang benar. Kalau orang baca firman sembarangan, 50 kali, 100 kali baca Alkitab, tetapi tidak mengerti atau mengerti salah, sia-sia. Kalau sia-sia masih mendingan, berubah jadi aneh, malah sesat sebagian. Ini bahaya. Firman bisa menyesatkan kalau diartikan dengan salah. Ya. Di Alkitab ada satu kisah. Ini terkenal sekali kisah ini. Nanti dibaca di rumah juga ya. Kisah Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Di kisah para rasul 8 ayat 26 sampai 40 ini, di situ dikisahkan bahwa Filipus diutus oleh malaikat Tuhan, diutus Tuhan melalui malaikatnya, supaya ketemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Kenapa? Rupanya sida-sida ini membaca teks Alkitab, yaitu teks Yesaya. Tapi sida-sida ini tidak mengerti. Coba kita baca kisah 8 ayat 32 dan 33. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. 33. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Sida-sida dari Ethiopia ini membaca teks Yesaya. Yesaya 53 ayat 7 dan 8 itu ini tadi. Yang ditulis di kisah 8 ayat 32 dan 33. Dibaca teks Yesaya. Dan sida-sida ini tidak mengerti apa sih maksudnya. Filipus bertanya sama sida-sida ini, mengertikah kamu? Aku tidak mengerti. Bagaimana aku bisa mengerti kalau tidak ada yang menjelaskannya? Makanya Bapak Ibu semua harus bisa menjelaskan firman Tuhan yang benar kepada banyak orang. Sebab banyak orang sudah menjadi Kristen, membaca Alkitab salah mengerti. Karena diajar salah selama ini. Dijelaskan. Jadilah pembicara-pembicaranya Tuhan. Kemanapun kita pergi. Amin. Harus. Meskipun bukan pendeta. Enggak apa-apa jadi pembicaranya Tuhan. Dalam banyak hal pasti bisa. Jadi, lalu Filipus ini menjelaskan. Artinya itu, yang dimaksud Yesaya itu, seperti domba keluh dibawa ke pembantaian, itu Kristus. Itu metafora daripada Kristus. Figuratif daripada gambaran Kristus. Lalu singkat cerita sida-sida dari Ethiopia ini minta baptis. Bertobat. Karena mengerti yang dimaksud firman Tuhan. Kalau orang tidak mengerti bagaimana bisa bertobat? Banyak orang ngomong ikut Yesus. Tapi nggak bisa menjelaskan dan hidupnya nggak jadi saksi. Malah jadi sandungan. Banyak orang tidak bertobat. Dunia gelap. Butuh garam dan terang. Itulah sebabnya Tuhan berkata jadilah garam dan terang dunia. Jangan sia-siakan hidup kita. Kita semua yang di sini harus jadi garam dan terang. Amin ya. Hidup cuma sekali. Yesus sendiri menjelaskan kebenaran ini sejak awal. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa Bapa mengutus aku. Dan sama seperti Bapa mengutus aku mengutus kamu semua, mengutus kita semua. Itu kebenaran. Itu jangan pernah ditawar.
Hermeneutik model apapun ilmu tafsir, kalau ujungnya bukan pada Kristus, pasti salah. Kalau ujungnya apalagi pada diri sendiri, kiranya aku menjadi kaya, sesat. Sebab Tuhan tidak pernah ngomong begitu. Ada amin? Banyak sekali itu yang begitu. Kiranya aku diberkati, menjadi tuan tanah, kaya raya di bumi. Gak ada itu Kristus ngomong begitu. Meskipun ada ayatnya, kalau Tuhan yang ngomong gak begitu, artinya ayat itu sudah tidak berlaku. Artinya ayat itu sudah digantikan oleh yang baru. Contoh, perjanjian sunat antara Allah dan Abraham. Alkitab mencatat perjanjian menjadi perjanjian yang kekal selamanya. Tapi itu pun dibatalkan akhirnya. Yang penting bukan sunat fisik, tapi sunat hati. Perhatikan, kalau belajar itu yang up to date, yang sempurna, yang terakhir. Perjanjian itu yang paling berlaku adalah yang terakhir. Makanya kita mesti belajar dengan benar. Banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak didasarkan pada Kristus. Ketinggalan di perjanjian lama. Kita harus mulai sekarang harus cerdas. Kalau baca Alkitab itu harus pakai pikiran yang besar. Gambar besar. Tuhan maunya apa ya? Jangan gambar kecil. Jangan di level ayat berpikirnya itu. Berpikirnya harus di level Alkitab. Ada amin nggak? Banyak orang mikirnya di level ada ayatnya Pak. Itu ayatiah. Mikirnya apakah Alkitab keseluruhannya? Akhirnya bagaimana? Kesimpulannya bagaimana? Jangan ada ayatnya Pak. Ayatiah. Tuhan sendiri yang mengajar hukum yang terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Kalau mau diteruskan, dengan segenap yang ada pada kita. Dengan semua talenta yang diberikan Tuhan pada kita. Dengan semua uang mina yang diberikan Tuhan pada kita. Ingat perumpamaan tentang uang mina, tentang talenta. Seluruhnya harus digunakan untuk mengasihi Tuhan. Dan yang sama dengan itu, sama loh, bukan yang nomor 2 prioritasnya. Yang sama dengan itu, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kalau kita melakukan hermeneutik, menafsir ayat apapun di Alkitab, kalau tidak sesuai dengan ini, kebenaran ini, salah pasti. Harus sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Banyak orang canggih, eksegesis pintar, bahasa Yunani pintar, bahasa Ibrani pintar, tapi hasil dari kesimpulannya salah. Karena tidak sesuai dengan ajaran Kristus. Kita baca Yohanes 4 ayat 25 dan 26. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Kebenaran akan dijelaskan menjadi pengertian. Perempuan ini tahu bahwa kalau Mesias datang, ia akan menjelaskan. Menjelaskan apa? Kebenaran, seluruh kebenaran. Jadi yang menjelaskan adalah Mesias. Aku tahu sih nanti kalau Mesias datang, ia akan menjelaskan semuanya kepada kami. Gitu kan? Perempuan ini di pinggir sumur Yakub, perempuan Samaria ini. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Akulah dia. Ini Yohanes
ayat 25 sampai 26. Akulah dia, Mesias yang akan menjelaskan kebenaran dan implementasinya tentu saja. Dan penerapannya dan prakteknya. Bukan cuma teori, penggenapannya oleh Kristus. Mesias. Akulah Mesias, kata Tuhan Yesus. Akulah dia. Jadi kalau ada orang ngomong, di Alkitab mana ada Yesus ngaku dirinya Tuhan atau Mesias. Dia nggak baca kalimat ini, buta huruf dia. Padahal Tuhan Yesus jelas sekali, akulah dia yang dimaksud Alkitab itu, kitab suci itu. Mestinya perempuan ini, wah mantap ya. Berarti Yesus akan menjelaskan semuanya. Tadinya banyak yang nggak jelas. Mesias datang untuk menjelaskan. Menjelaskan dipakai kata ananggelo dalam teks aslinya. Menjelaskan supaya orang mengerti. Mengerti. Itulah aku, seolah-olah begitu. Akulah dia. Ini kata-kata akulah dia ini diambil dari Yesaya. Yesaya 52 ayat 6. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Ya, akulah dia. Ini ekspresi ini bacanya ego eimi. Ego eimi. Akulah dia. Sepanjang sejarah dunia tidak ada yang pernah berani ngomong akulah dia. Ekspresi ego eimi ini tidak pernah ada nabi siapapun manusia di dunia ini yang pernah ngomong ego eimi kecuali Yesus. Tidak pernah ada orang di dunia ini yang hidup berani ngaku ehyeh aser ehyeh. Aku ya aku. Ingat gak Musa tanya siapa namanya Tuhan? Kalau aku ditanya Israel siapa namamu? Ehyeh aser ehyeh. Aku ya aku. Ini sama ini ego ini. Akulah dia. Sebab kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati binasa dalam dosamu. Kalau ada orang yang menolak Yesus, dia akan binasa. Pasti. Dan kebinasaannya dimulai hari ini, gak tunggu mati. Lihat kualitas hidupnya. Orang yang menolak Yesus. Seperti orang mati, gak punya nurani. Seperti setan sudah. Cara berpikirnya, perasaannya, semuanya sudah rusak. Orang yang menolak Yesus. Ada amin? Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Matius 13 ayat 17. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Iya, banyak orang benar, raja, nabi, kalau mau diteruskan para filsuf, ingin mendengar yang kamu dengar, ingin melihat yang kamu lihat. Mereka nggak lihat. Kenapa? Kita harus menggambar peta zaman. Di tahun 1440 sebelum Masehi, kitab Taurat ditulis. Mulai dari kitab Kejadian, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, oleh Musa. Kemudian di tahun sekitar 700 sebelum Masehi, Nabi Yesaya berkata, tulisannya tadi, akulah dia. Tapi belum datang. Tuhan belum datang. Jadi nggak bisa lihat, nggak bisa dengar. Tuhan datang di bumi sekitar
33 Masehi. Sedangkan di sekitar 500 sampai 600 ini sebelum Masehi banyak agama-agama lahir. Agama Buddha, Tao, kemudian Konfusius. Semua tokoh-tokohnya lahirnya di tahun ini. Makanya kalau filsuf ini ditanya, dia tahu ada sang kebenaran. Tapi aku belum tahu siapa. Mereka pintar, orang baik. Kalau kebenaran itu datang, ku tinggalkan ajaranku, kata mereka, para filsuf. Dia tahu ada yang hebat nih. Enggak cuma ajaran moral begini. Makanya Tuhan berdiri di Israel, banyak orang benar ingin mendengar yang kamu dengar. Banyak nabi, raja, ingin mendengar yang kamu dengar. Mereka enggak bisa dengar, enggak bisa lihat. Karena zamannya beda. Amin ya. Tapi kita sekarang zamannya ada di sini. 2019. 2000 tahun sudah berlalu sejak Tuhan Yesus bicara, berkata ini. Banyak orang ingin dengar, ingin lihat. Jadi kalau kita hidup zaman sekarang, alangkah beruntungnya kita semua. Ada amin enggak? Jadi kalau ada orang yang tidak mau belajar sama Kristus, ayat-ayat perjanjian baru dihindari, perkataan Kristus dihindari, orang bodoh. Karena orang benar, orang pandai, orang cerdas, orang baik, ingin mendengar yang Tuhan ajarkan. Mau belajar benar. Yang ditunggu-tunggu itu Mesias, Juru Selamat dunia. Ketika datang kamu hindari ayat-ayatnya. Karena mau dengar yang enak-enak. Melakukan hermeneutik jangan cuma ayat jadi menafsir Alkitab itu. Jangan berpikir cuma ada ayatnya Pak. Mesti dibaca lengkap lalu baru disimpulkan. Amin ya? Amin? Mestinya begitu. Gambar besar Alkitab atau firman Tuhan itu tidak ada yang lain. Perjanjian lama maupun perjanjian baru memuncak pada Kristus. Jadi kalau kita baca ayat perjanjian lama, kalau itu tidak ada hubungan dengan Kristus, percuma. Tapi kalau itu ada hubungan dengan Kristus, baru muncul artinya yang sebenarnya. Baru berdampak dalam hidup kita semua. Sama perjanjian baru juga gitu. Dipilih-pilih ayat yang enak-enak, percuma. Tapi kalau dipilih sehingga menggambarkan apa kehendak Kristus, baru itu sempurna. Nggak ada seorang pun bisa sempurna tanpa firman yang benar. Makanya orang-orang yang pilih-pilih ayat, membuat kesimpulan atau induksi namanya. Dari ayat-ayat langsung induksi membuat kesimpulan. Kesimpulannya salah. Makanya lahir namanya teologi kemakmuran. Ciri-cirinya gampang teologi kemakmuran itu. Kau akan kaya raya di bumi. Kekayaan bangsa-bangsa akan ditransfer ke rekeningmu. Dompetmu diangkat, biar diberkati. Apalagi yang enaknya diangkat ya. Lucu dilihatnya. Nggak lucu itu sebenarnya. Ngomong seenaknya sendiri. Kalau teologi kemakmuran kita nggak usah belajar Alkitab. Saya bisa loh ngarang sebentar aja teologi kemakmuran. Saudara kalau menghadap di timur, di sana ada berkat. Ke barat tetap berkat saudara. Ke depan berkat juga. Ke belakang double berkat. Oh, saya ngawur-ngawur aja kan bisa kan? Ngawur itu namanya. Meskipun enak didengar. Ngerti maksudnya ya? Obat itu pahit tapi menyembuhkan. Gula itu manis tapi bikin diabetes. Kalau rohani diabetes, aduh parah udah. Ya. Ada lagi yang melahirkan teologi hyper grace. Karena suka satu ayat, dia bilang, oleh bilurnya kamu sudah sembuh, sudah selamat. Enggak karuan gitu ngomongnya.
Jadi kalau kamu berbuat dosa jangan khawatir, sudah diampuni. Besok buat dosa lagi, nggak apa-apa, sudah diampuni lagi. Jadi orang tidak ditekankan hidup kudus. Apa saja sudah diampuni pokoknya. Hyper grace, kau sudah selamat. Keselamatan versi murahan itu. Teologi keselamatan ada yang murahan juga itu. Biarpun kau nggak berusaha, kau selamat. Nggak berusaha hidup kudus bisa selamat katanya. Karena keselamatan bukan karena perbuatan baik. Hermeneutika yang tidak berpusat pada Kristus salah pasti. Kristus ngomong apa? Tuhan Yesus. Kalau kamu, karaktermu, hidupmu tidak lebih benar dari orang Farisi, ahli Taurat, kamu nggak masuk surga. Itu jelas loh ngomongnya Tuhan Yesus. Kamu nggak masuk surga kalau di kayu sunemu tidak melebihi orang Farisi, ahli Taurat, kamu nggak bakal masuk surga bro. Sorry ya, enak aja, surga-surga murahan jadinya. Kristus mati di kayu salib supaya kita semua seperti dia. Katakan amin. Semua ayat mulai hari ini kalau dibaca, di perjanjian lama maupun perjanjian baru, harus ditundukkan pada kehendak Kristus. Apa ya dampaknya dalam hidupku? Ayat itu. Kalau ayat itu dampaknya nggak ada, jangan-jangan sudah diperbaharui. Zaman dulu di zamannya Tuhan Yesus, kalau makan harus cuci tangan. Murid-murid Tuhan Yesus nggak cuci tangan. Ditanya Tuhan, kenapa muridmu nggak cuci tangan? Najis kan? Barulah Tuhan jelaskan arti yang lebih dalamnya. Kalau luarnya kotor, masih nggak apa-apa. Tapi kalau hatinya yang kotor, najis, haram, itu binasa. Gitu loh maksudnya. Banyak orang ribut dengan makannya harus halal. Pikirannya haram. Ke neraka dia. Orang Kristen di perjanjian baru suka ngomong tidak ada yang haram pak. Ada. Semua segala sesuatu yang Tuhan tidak berkenan harus kita haramkan. Amin. Harus. Memangnya semua boleh dilakukan. Tidak jujur boleh dilakukan. Haram itu. Hidup cuma sekali. Ya. Jangan sampai kita sesat membaca ayat Alkitab. Kalau Bapak Ibu urut belajarnya dari 1, 2, 3, 4, 5. Bapak Ibu minimal bisa jadi berkat buat sesama. Kalau ada orang yang ngacuk-ngacuk dikasih tahu. Itu ayat, satu ayat. Kalau kita pandang seluruh Alkitab, khususnya apa kata Tuhan Yesus, nah itulah kebenaran. Gitu ya. Nah, tapi ingat, jangan cuma teori. Banyak orang suka pinter teori, tapi tidak melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Itu seperti orang sakit jiwa. Pinter, tapi nggak melakukan. Itu sakit jiwa namanya. Berkepribadian ganda. Kita semua mau sembuh, amin? Ya amin lah. Nggak mau sembuh ngapain di sini? Ya, oke. Ada orang yang ngomong begini. Kan saya sering ngomong, harus ada prakteknya. Sebab iman itu ada prakteknya. Iman tanpa praktek bukan iman namanya. Iman tanpa perbuatan bukan iman. Kalau orang diselamatkan karena iman, betul. Karena perbuatan juga, karena iman ada perbuatannya. Iman tanpa perbuatan bukan iman, gak selamat. Apalagi yang suka mengaku di mulut doang. Apalagi yang suka cuma membayangkan. Aku percaya Tuhan loh pak. Mana buktinya? Buktinya aku Kristen pak, KTP ku lihat nih. Itu bukan bukti, itu teori. Itu teori Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau Tuhan Yesus menjelaskan, itu pasti penting-penting. Gak ada yang gak penting. Makanya kalau orang menghindar dari ajaran Kristus ya, itu parah itu. Dia tidak bersedia menjadi murid Kristus.
Sore ini kita akan tarik pelajaran dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ya, Tuhan Yesus tahu bahwa ada banyak orang suka belajar kitab suci. Banyak orang belajar kitab suci, menyelidiki kitab suci. Dan banyak orang berpikir bahwa dengan belajar kitab suci bisa hidup kekal. Kan begitu kan cerita ayat ini? Lalu Tuhan ngomong gitu, begini. Meskipun kitab itu bersaksi tentang aku, itu aku loh yang diceritakan kitab itu. Tapi kamu tidak mau datang kepadaku. Makanya, akibatnya, kamu tidak dapat hidup itu. Hidup itu. Gak dapat hidup yang dijanjikan Tuhan. Oh, kamu cuma belajar Alkitab, gak mau datang pada Tuhan Yesus. Jadi Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Orang cuma belajar kitab suci. Belajar kitab suci nggak bisa berubah hidupnya kalau tidak datang pada Tuhan Yesus. Tuhan yang ngomong loh, harus datang pada Tuhan Yesus. Tapi saya sudah datang Pak ke gereja. Bukan itu yang dimaksud Tuhan Yesus. Datang di sini itu dipakai satu kata erchomai. Ini bacanya erchomai. Kamu belajar kitab suci sih, kamu selidiki, kau pikir kau bisa hidup kekal karena itu. Nggak bisa, kalau kamu tidak erchomai kepadaku. Kalau kamu tidak datang kepadaku. Makanya kamu nggak datang padaku, nggak dapat hidup yang dijanjikan itu. Nah, erchomai ini artinya come, enter, grow, datang. Oke, kamu sudah datang ke gereja, oke. Masuk ke dalamnya, hidup di dalam firman itu. Hidupi firmannya. Jangan cuma dengar amin tapi nggak dihidupi. Dihidupi dan terakhir harus bertumbuh di dalamnya. Jangan dari dulu jadi bonsai terus. Nggak menjadi dewasa. Harus bertumbuh supaya menjadi dewasa. Itulah yang diinginkan Tuhan Yesus. Banyak orang jadi kanak-kanak terus dari dulu. Maunya permen. Maunya diberkati, nggak mau kerja buat Tuhan. Maunya diberkati hartanya, tapi pelit sama sesama. Pelit sama pekerjaan Tuhan, sama saudara aja pelit. Makanya kamu nggak bisa hidup seperti yang dijanjikan Tuhan. Kalau mau hidup berkualitas seperti yang Tuhan janjikan, harus datang, masuk, dan akhirnya bertumbuh di dalamnya. Itu kalau di dalam kalimat lain, kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku, belajar. Tetap di dalam firman itu maksudnya hidup sehari-harinya di dalam firman terus, bukan hari Minggu tok. Kamu benar-benar murid-Ku dan kamu akan mengerti kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Sembuh dari kesesatan. Ayat ini itu hanya berlaku bagi kita. Kita siapa? Yang telah mati terhadap dosa. Yang hidup untuk kebenaran. Kan semuanya paralel dengan ini.
Kalau semua ayat tidak paralel dengan maksud Tuhan Yesus, pasti salah tafsirnya. Hermeneutik itu bukunya tebal. Kalau dibaca, satu halaman udah tidur kali. Karena ruwet, banyak orang tidak tertarik. Tapi kalau pendalaman Alkitab kita harus ibarat masakan itu dimasak yang enak. Supaya jangan 5 menit pertama saya ngomong langsung ngantuk. Waduh, langsung tidur di gereja. Ya, oke. Nah, jika gambar besarnya kita sudah mengerti, untuk apa sih Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Gambar besarnya sudah ditangkap. Maka kita bisa mengambil kesimpulan dari ayat-ayat yang kecil-kecil dengan benar. Ini prosesnya kebalikan dari tadi. Tadi itu induksi. Dari ayat-ayat bikin kesimpulan. Sekarang kebalik karena sudah mengerti gambar besar. Kita baca ayat satu persatu menjadi benar. Kalau orang sudah mendapatkan gambar besar, barulah bisa pilih-pilih ayat. Pilihnya pasti benar. Karena proses deduksi namanya. Deduksi pasti benar. Makanya orang yang mengerti kebenaran bisa melakukan deduksi. Pilih ayat yang inti-inti. Yang benar-benar. Dan yang sulit dimengerti pun jadi mengerti kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang mengerti kebenaran jangan heran. Kok aku bisa jawab ya sekarang kalau ditanya orang ya? Itu dia. Mulai mengerti kebenaran. Bukan gini, aku mulai hafal ayat. Bukan. Hafal itu nggak ngerti. Ada orang yang dari kecil sampai besar hafal doa. Ditanya apa artinya? Nggak ngerti. Buat apa? Hafal tapi nggak ngerti. Yang penting ngerti, bukan hafal. Ya. Contoh. Nah, kalau pakai contoh lebih enak ya. Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iya. Aku datang memberi hidup supaya mereka mempunyai hidup dalam kelimpahan. Kata kelimpahan. Kata kelimpahan ini teks aslinya perison. Perison itu diambil dari kata perisos. Akar katanya itu perisos. Perisos. Banyak sekali orang kalau baca ayat ini langsung hidup berkelimpahan. Yes. Kaya kan Pak? Ayatnya yang ngomong Tuhan Yesus loh. Itu kaya raya loh. Hidup berkelimpahan apa artinya kalau nggak kaya raya? Masa miskin? Ayo, gimana? Kalau orang tidak dapat gambar besarnya, dia lakukan tarik kesimpulan yang salah. Yaitu tadi, kekayaan akhirnya. Kaya materi di bumi, kekayaan jasmani. Tapi kalau kita mengerti gambar besarnya, Tuhan Yesus tekanannya hidup berbuah-buah karakternya. Maka kita harus melihat ini artinya benar kaya raya atau kaya karakternya. Perisos ini, kalau kita lihat kamus leksikon, artinya ada 2. Very high in quantity. Apa artinya? Kuantitasnya, jumlahnya banyak. Aku datang memberi hidup, hidup yang banyak. Banyak kepunyaannya. Banyak materinya. Gitu. Arti kedua di leksikon, very high in quality. Aku datang supaya hidupmu berkualitas tinggi. Berkualitas di pandangan Tuhan. Udah pasti. Yang mana yang benar? Orang yang banyak orang nanti jawabnya gini Bu. Dua-duanya aja Pak enak. Kalau kita tahu gambar besarnya, Tuhan tidak pernah menekankan kuantitas. Tuhan pokoknya, intinya
adalah kualitas. Hidup yang seperti Kristus itu kualitasnya. Makanya meskipun orang ngotot itu maksudnya quantity, dia nggak melihat fakta. Kebenaran itu sesuai fakta. Murid-murid Tuhan Yesus kaya raya nggak? Tidak, bahkan mati mengenaskan dalam ukuran dunia. Bapak-bapak gereja kaya raya nggak? Tidak, banyak yang menjadi biarawan. Hidup miskin sampai hari tuanya. Iya kan? Meskipun Tuhan Yesus tidak anti kekayaan. Bukan anti loh. Karena ada ayatnya. Ikatlah persahabatan dengan, nanti ada yang jawab dengan mamon lagi. Dengan mempergunakan mamon. Pakai mamon ikatlah persahabatan. Persahabatan dengan siapa? Dengan Tuhan. Kenapa pakai mamon? Mamon ini hanya alat. Cuma alat. Harus dipakai selagi kita hidup. Kita mati sudah nggak bisa dipakai. Mamon yang tidak jujur itu begitu. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar besarnya, maka kita tahu bahwa ini yang benar adalah kualitasnya. Kalau orang masih ngotot quantity, selamat jalan bro. Kita nggak ketemu. Karena kamu maunya kaya di bumi. Saya teologi ini bukan berarti gini loh Bapak Ibu. Bapak Ibu juga jangan salah mengerti. Kalau gitu maksudnya kita harus miskin ya Pak di bumi. Bukan itu maksudnya. Di bumi kita harus maksimal. Kalau bisa kaya tapi tidak terikat sama hartanya. Pakai bersahabat dalam pekerjaan Tuhan, dalam menolong sesama, dalam banyak hal. Harus pinter, harus sukses, tapi untuk Tuhan. Jangan sampai terikat pada hal-hal itu, yang fana itu. Maksudnya itu loh. Banyak orang salah mengerti, kita ngomong begini, katanya memangnya kita harus miskin. Tidak, tapi jangan prioritasnya kaya, itu bukan prioritas. Prioritasnya kita benar hidupnya. Nah, yang lain ditambahkan kata Alkitab. Kalau memang orang bisa dipercaya, diberkati. Supaya apa? Supaya memberkati orang lain lagi. Bukan supaya hidup senang-senang sendiri. Amin ya. Oke, kita lanjutkan. Contoh yang lebih sulit. Kalau ini agak gampang ya. Yang lebih sulit. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Iya, diberi kuasa. Teks aslinya exousia. Ini sudah sering dibahas. Exousia ini kalau diterjemahkan lebih tepatnya hak istimewa. Tetapi semua orang yang menerima Tuhan Yesus diberi hak istimewa. Hak istimewanya kenapa diberi hak istimewa? Kalau ditanya, kenapa orang yang menerima Tuhan Yesus diberi hak istimewa? Kenapa? Nah, itu ayatnya ada tadi penjelasannya. Supaya menjadi anak Allah. Makanya dikasih hak istimewa. Hak istimewanya apa? Enggak ditulis di ayat itu. Betul ya? Enggak begini, hak istimewanya adalah, enggak ada. Karena Alkitab bukan buku pengetahuan, ilmu pengetahuan begitu. Kitalah yang harus menggalinya dengan prinsip hermeneutik yang benar. Apa saja hak istimewa yang diberikan Tuhan agar kita bisa menjadi anak Allah. Nah, artinya exousia atau hak istimewa itu segala sesuatu yang bisa mengakibatkan kita, berdampak pada kita menjadi anak-anak Allah dalam hal karakter. Tadinya berkodrat dosa, sekarang berkodrat ilahi. Tadinya enggak benar, sekarang menjadi sempurna seperti Yesus. Apa kira-kira yang mengubah itu? Kalau dalam pendalaman Alkitab kita sudah sering dijelaskan ya, minimal ada 4. 1, supaya manusia bisa jadi anak Allah, diampuni dulu dosanya.
Dibersihkan dulu dosanya, dimaafkan dulu. Sudah ya, kau sudah dimaafkan. Jangan permasalahkan dosa masa lalu. Tapi jangan buat dosa lagi. Jangan menghakimi sesama, kau sudah diampuni. Ampuni sesamamu. Jangan punya musuh, kasihi musuhmu. Itu dampaknya, supaya karakter kita berubah jadi anak Allah. Apalagi selain diampuni, diberi Roh Kudus. Diberi Roh Kudus supaya jadi anak Allah. Karena Roh Kudus akan membawa kamu kepada seluruh kebenaran. Kebenaran yang utuh maksudnya. Yang utuh. Jangan serpihan-serpihan. Supaya manusia berubah total menjadi anak Allah. Karakternya, cara berpikirnya, seluruh hidupnya. Roh Kudus. Jangan dikecilkan. Kamu dikasih Roh Kudus supaya berbahasa roh. Kok cuma berbahasa roh tok? Bahasa roh hanya sebagian kecil dari karunia yang ada. Ada banyak karunia yang lebih penting lagi. Yang menyelamatkan banyak jiwa. Banyak orang berbahasa roh malah sombong. Malah gak selamat. Mana ada orang sombong selamat. Apalagi kalau bahasa rohnya palsu. Mengada-ada. Makanya ya kalau nggak bisa bahasa roh jangan bahasa roh. Nggak lucu itu. Nggak bisa bahasa roh la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  digeter-geter lagi. Buat apa? Ini nggak ngomongin siapa-siapa loh ya. Ini cuma kasih tahu jangan pura-pura. Kalau memang bahasa roh ya boleh. Kan begitu kan? Itu salah satu karunia. Tapi kalau mengada-ada, aduh. Banyak orang kebiasaan. Kalau lagi KKR, rajin maju ke depan. Belum ditumpangi tangan, udah geblak ke belakang. Kebiasaan itu namanya. Banyak yang begitu. Yang maju ke depan itu terus. Kalau kita lihat fotonya kok sama ya orangnya ya. Itu namanya tuman. Kebiasaan namanya. Aduh. Jadi Bapak Ibu kalau baca teks Alkitab mulai sekarang, ingat baik-baik. Intinya itu adalah Kristus. Kalau ayat itu tidak berdampak sama karakter kita, membawa karakter kita kepada Kristus, hermeneutiknya salah. Semua ayat. Semua ayat. Kalau suatu ayat membawa kita pada diri sendiri, itu pasti salah. Teologi kemakmuran, diri sendiri yang diomongin terus. Ketika ngomongin Allah itu baik, ada maksudnya juga. Ada modusnya. Ada udang di balik rempeyek. Iya, Allah itu baik, Allah itu baik. Maksudnya, bikin aku kaya, tak akan kekurangan aku. Oh, ada modusnya selalu. Salah. Semua harus diartikan untuk kemuliaan Tuhan. Katakan amin. Itu baru benar. Nanti mulai sekarang ya, nanti kau pulang dari sini, baca Alkitab, coba dengan pikiran yang benar. Nanti jadi jelas semua ayat. Jadi jelas. Iya, jadi jelas. Ingat ya tadi ya, kita sudah baca ayatnya tadi. Mana tadi? Ini dia. Herhomai. Hak istimewa, jangan disia-siakan. Kalau kita baca Alkitab, ya itu tadi. Jangan salah lagi mulai sekarang. Ya, hermeneutik yang benar. Kristus oriented yang pertama. Fokusnya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Kristus fokusnya. Apanya? Cara hidupnya. Apanya? Cara berpikirnya Kristus. Apalagi cara berperasaannya Kristus. Apalagi cara berkehendaknya, berkeinginannya Kristus. Itu puncaknya itu ada di situ. Kalau manusia tidak diarahkan ke sana, tidak bisa jadi anak Allah. Statusnya tok anak Allah, KTP-nya. Hidupnya bukan anak Allah. Tidak ada kompromi dengan ayat manapun. Kalau Kristus berkata A, selain A, nggak benar pasti. Atau sudah diganti. Jadi kalau orang
belajar Alkitab harus tekanannya ayat-ayat yang Tuhan Yesus katakan. Semua ayat perjanjian lama atau di perjanjian baru yang tidak sesuai dengan Kristus, lupakan. Untuk belajar aja, oh dulu begitu, sekarang begini nih menurut Kristus. Sebab Tuhan datang, aku memberi pembaharuan pikiran. Taurat yang benar, bukan seperti yang dipraktekkan orang Farisi, yang sukanya mau menghakimi. Bukan, ini Taurat yang benar itu Tuhan Yesus yang ajar. Jadi kalau mau tahu hermeneutik yang benar, cara baca Alkitab yang benar, belajarlah sama Tuhan Yesus. Itulah yang paling sempurna dan paling up to date. Itulah yang membawa dampak yang menyelamatkan. Bukan cuma bikin pinter. Kalau cuma bikin pinter, toh buat apa? Yang menyelamatkan. Yang berdampak dalam hidup setiap orang yang menerimanya. Teori-teori hermeneutika yang canggih-canggih kalau nggak berdampak menyelamatkan, percuma. Jangan hanya berteori. Terutama datanglah pada Kristus. Masuk ke dalamnya. Bertumbuh di dalamnya. Amin ya. Bukan hanya merasa selamat. Banyak orang cuma merasa selamat. Aku sudah selamat nih, perasaan. Selamat itu bukan perasaan. Selamat itu hidup kita ada buktinya, iman itu. Iman itu ada buktinya. Iman itu bukan halusinasi. Iman itu bukan cuma di pikiran. Iman itu bukan cuma direnungkan. Jangan pernah berkata aku sukanya merenungkan firman Tuhan, Pak. Merenungkan terus percuma. Terutama harus melakukannya. Ada amin gak ini? Banyak orang salah baca Alkitab. Hidup cuma sekali, bacanya salah. Udah dirinya salah, ngajak-ngajak jemaat banyak salah lagi. Kasihan jemaat tuh. Jemaat tuh hatinya tulus-tulus, disuruh ngasih perpuluhan, ngasih. Disuruh apa aja oke, mau ketemu Tuhan. Tapi kalau dapat ajaran yang salah, waduh, rugi besar. Makanya mulai hari ini jangan bergantung pada manusia. Bergantung pada Tuhan Yesus. Amin ya. Kalau di gereja diajarkan begini, coba dicek sendiri nanti. Ini bener gak sih? Gitu. Dicek sendiri kan bisa di cross check. Kalau benar aminkan, praktek. Kalau nggak benar ya nggak usah diaminkan, nggak usah dipraktekkan, dan jangan dengerin saya lagi. Lah salah buat apa didengerin? Loh iya loh serius. Kalau salah jangan dengerin. Saya makin dosa atau nggak kalau salah. Tuhan makin ini penyesat ini. Wah kita nggak berani salah. Kalau kita nggak ngerti kita nggak ngomong. Kalau kita ngomong karena kita yakin itu benar. Dan itu Alkitabiah. Makanya jangan ayatiah, harus Alkitabiah. Jadi semua ayat teks Alkitab, mau konteks dekat, mau konteks jauh, mau gambar kecil, mau gambar besar, harus selaras dengan pikiran Tuhan Yesus. Harus selaras dengan perasaannya Tuhan. Harus selaras dengan keinginannya Tuhan. Amin. Harus. Yang gak selaras dibuang aja. Kita fokus ke Tuhan Yesus saja mulai hari ini. Yang lain untuk pelajaran bahwa oh dulu begitu ya. Tapi sekarang Tuhan Yesus begini. Yang lama sudah berlalu. Yang sekarang yang ini. Ilmu puncaknya itu Tuhan Yesus. Manusia Allah. Bukan manusia beragama. Manusia beragama itu ahli Taurat. Orang Farisi. Manusia Allah itu manusia perjanjian baru yang dimaksud Tuhan. Aku akan menaruh hukumku di akal budimu dan di perasaanmu. Berpikirlah kau seperti Kristus berpikir. Berperasaanlah kau seperti Kristus berperasaan. Artinya kita hidup harus seperti Kristus. Hidupku bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Semua pengertian, mau eksegesis, mau apapun namanya, tafsir apapun, siapapun yang melakukan tafsir, kalau tidak selaras dengan ajaran Tuhan Yesus, pasti salah.
Haleluya, amin. Amin, beri kemuliaan untuk Tuhan.